welcome back to my channel. Hai. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung terbaru yang berjudul Istri Pilihan, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Farel, mengapa kamu mau menikahi wanita yang sudah berstatus janda? Memangnya stok gadis di dunia ini sudah habis ya? Rasa sesak membuncah dalam rongga dada kala Tante Ira melontarkan pertanyaan itu kepada Mas Farel. Baru 1 bulan pernikahan, sudah ada beberapa sahabat dan sanak saudara Mas Farel yang melontarkan pertanyaan yang sama padanya. Air mata hampir saja terjatuh. Namun, genggaman tangan Mas Farel seakan-akan memberikan kekuatan besar padaku untuk tidak menunjukkan kesedihan dan sakit hati di depan mereka. Iya, aku sudah pernah menolak lamaran Mas Farel, karena aku sendiri merasa tak pantas bersanding dengannya. Dia yang masih berstatus berjaka, sementara aku berstatus janda dengan 1 anak. Memang tak ada yang salah dengan status. Semua kembali lagi ke persepsi masing-masing. Hanya saja keluarga Mas Farel seakan-akan memandang hina statusku sebelumnya. Satu hal yang membuatku salut padanya. Dia hanya tersenyum saat menanggapi cemoohan saudara dan sahabatnya. Tak pernah sedikit pun menjawab dengan kata-kata yang bisa memancing perdebatan. Jangan pernah mendengarkan ucapan mereka. Cukup dengarkan perkataanku saja. Kita yang menjalani dan hanya kita sendiri yang tahu bagaimana hidup yang kita rasakan sekarang ini. Kata-kata itu yang selalu menguatkanku saat mendengar cemoohan mereka. Kamu kalau dikasih tahu suka ngeyel. Apa enaknya sih menikahi janda? Sudah bekas, harus menghidupi dan membiayai anaknya lagi. Genggaman tangan Mas Farel semakin kuat. Aku menatap sendu padanya. Lelaki itu mengangguk, lalu melempar senyum termanisnya padaku. Kamu tak seperti Farel yang kami kenal dulu. Jangan-jangan wanita ini sudah pelet kamu, Rel. Ternyata diamnya Mas Farel tak membuatnya kapok untuk terus-menerus mencemoohku. Tante, sedari tadi aku diam karena tak ingin berdebat denganmu. Kenapa Tante terus-menerus mencemooh istriku? Aku dan Diana datang ke sini hanya untuk bersilaturahmi, bukan untuk mendengarkan cemoohan Tante seperti ini. Aku yang mengambil keputusan untuk menikahinya, maka aku pula yang akan bertanggung jawab penuh atas keputusanku ini. Diana sudah menjadi istriku, maka sudah kewajibanku sebagai seorang ayah membiayai dan menghidupi anaknya yang kini telah menjadi anakku juga. Anak itu pembawa rezeki, Tante. Jadi sejauh ini tak ada yang kusesalkan. Justru rezeki kami bertambah menjadi berkali-kali lipat. Setelah mengatakan itu, Mas Farel pamit dan langsung menarikku keluar dari rumah Tante Ira. Ketika sampai di dekat motor, lelaki itu tanpa memejamkan mata. Nafasnya naik turun tidak beraturan. Sepertinya lelakiku tengah menetralkan emosinya sesaat. Farel, kamu tidak akan kuat bertahan lama dengannya. Kalau bukan dia yang pergi, paling kamu sendiri yang menyerah. Mas Farel membalikkan tubuhnya menghadap Tante Ira. Kedua tangannya mengepal kuat. Lelaki itu seperti sudah tidak tahan dengan perkataan Tante Ira yang terus-menerus memojokkanku. Aku langsung menggenggam tangan Mas Farel, mencoba menguatkan dan menenangkan emosinya. Mas Farel naik ke motor dan memberi kode agar aku pun melakukan hal yang sama dengannya. Setelah aku naik, Mas Farel bergegas melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Emosi lelaki itu tengah memuncak. Tak ada yang bisa kulakukan selain diam, menunggu hingga emosinya sedikit mereda. Sesampainya di rumah, Mas Farel menyandarkan kepalanya di kursi. Apa mungkin ucapan Tante Ira masih membuat hati dan pikirannya tidak tenang? Kuambilkan minum dan ia langsung menghabiskannya dalam sekali teguk. Perlahan aku duduk di sampingnya sembari mengaitkan jemariku dengan jemarinya. Masih belum tenang, Mas?
Tanyaku penuh kelembutan. Mengapa banyak sekali yang mempermasalahkan pernikahan kita? Di mana letak salahnya perjaka menikahi janda? Toh aku tak pernah meminta apapun pada mereka. Biarkan saja sayang. Bukankah kita sendiri yang merasakan pahit manisnya kehidupan yang dijalani? Sejujurnya aku pun sama menyimpan luka yang mendalam di dada akibat perkataan Tante Ira tadi. Namun, aku tidak ingin menunjukkannya pada Mas Farel. Cukup aku sendiri saja yang menyimpannya dalam hati. Toh, bukankah tidak ada kehidupan yang berjalan mulus? Suka duka, tangis dan tawa pasti akan ditemui. Begitupun dengan pernikahanku dengan Mas Farel. Pastinya di depan sana akan banyak kerikil-kerikil kecil yang menghadang perjalanan kami. Maafkan keluargaku yang sudah banyak mencemoohmu sayang. Walau dirimu tampak baik-baik saja, tetapi aku tahu kalau hatimu terluka oleh ucapan mereka. Mas, aku tidak apa-apa. Asalkan ada kamu yang selalu setia menguatkanku di setiap keadaan. Tetaplah menjadi Mas Farelku yang sekarang. Jangan pernah berubah sedikit pun. Tidak akan, my love. Rasa sayangku padamu tak akan pernah berubah. Justru setiap harinya semakin bertambah. Bersyukur Tuhan mempertemukanku dengan wanita sepertimu. Jangan berbicara seperti itu. Sebagai seorang istri aku masih banyak kekurangan. Bimbing aku selalu agar menjadi istri soleha untukmu, Mas. Mas Farel mengecup keningku, kemudian merengkuhku ke dada bidangnya. Kamu wanita terbaik yang pernah kutemui sayang. Terima kasih untuk setiap cinta, kasih sayang dan kesabaranmu selama ini dalam menghadapi egoku. Insya Allah, kita akan selalu melangkah bersama hingga menggapai jannahnya nanti. Amin. Semoga kita selalu seperti ini ya Mas. Harmonis sekalipun orang-orang di luar sana banyak yang tidak menyukai kebahagiaan kita. Terima kasih juga untukmu Mas, sudah memilih wanita sepertiku untuk menjadi pendampingmu. Terima kasih, selama ini selalu berpendirian teguh, sekalipun banyak orang yang menghujatmu. Mas Farel kembali mengecup lembut puncak kepalaku. Tanpa diminta, air mata haru mengalir membasahi pipi. Bersyukur pada Tuhan telah mempersatukanku dengannya. Walau tak mudah dan banyak aral melintang, tetapi tak akan terasa sulit bila dihadapi bersama. Hei, mengapa kamu menangis? Adakah kata-kataku yang menyakitimu? Tanya Mas Farel seraya mengangkat daguku. Aku menggeleng. Tidak Mas, aku menangis bahagia karena telah dipersatukan dengan lelaki sepertimu. Aku juga bahagia hidup bersamamu sayang. Nanti kapan harinya kita tengok Azlan di pondok, ucap Mas Farel. Senyum bahagia terbit di kedua sudut bibirku. Pasalnya sudah hampir 1 bulan aku tidak bertemu dengan Azlan. Putraku itu lebih memilih tinggal di pondok daripada ikut bersama kami. Tiba-tiba pintu dibuka paksa oleh seseorang. Aku dan Mas Farel terkejut saat mengetahui kalau yang datang ibu mertua dengan raut wajah yang sulit diartikan. Mas Farel langsung mencium-cium tangan ibu. Begitupun denganku. Namun, ibu langsung mengempaskan tanganku begitu saja. Jangan tanya bagaimana hatiku saat ini. Sakit. Merasa menjadi menantu yang benar-benar tak diinginkan. Apa yang kamu lakukan tadi di rumah Tante Ira? Huh? Mama kan sudah pernah bilang, tidak usah memperkenalkan istrimu pada keluarga kita. Bikin malu saja, ucap ibu mertua seraya melirik sinis ke arahku. Ibu, Diana itu istri sah Farel. Sudah seharusnya Farel memperkenalkan dia pada keluarga besar kita. Masalah diterima atau tidaknya itu kembali ke pribadi masing-masing. Kamu tidak tahu bagaimana hati ibu Farel. Ibu malu pada keluarga besar kita. Ibu selalu membanggakanmu di depan mereka. Kamu berprestasi di tempat kerja. Gagah dan banyak cewek-cewek cantik yang menggandrungimu. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang kamu menikahi janda. Ibu malu Farel. Mau ditaruh di mana muka ibu?